Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali semuanya di channel ini. Perkenalkan, nama aku Saifuddin dan sekarang kalian sudah menyaksikan seri atau playlist Golang untuk pemula. Sekarang kita masuk materi pengkondisian ya. Jadi pengkondisian ini apa? Jadi simpelnya pengkondisian adalah cara program untuk mengambil keputusan dengan menjalankan kode tertentu berdasarkan kondisi yang nilainya itu benar ataupun salah gitu ya. Nilainya true ataupun false. Nah, sama seperti di bahasa pemrograman lain, jenis-jenisnya juga kayaknya nggak jauh beda nih. Ada if, ada else if, ada switch. Nah, kita akan bahas satu persatu ya. Kita mulai dari if-nya dulu. Jadi if, dia hanya akan dijalankan jika nilainya itu true. Misal kayak gini. Sini aku naikin dulu ya. Jadi, aku punya function main nih ceritanya. Di sini ada variabel umur yang nilainya 18. Lalu aku melakukan pengecekan dengan menggunakan if. Apakah umur atau 18 gitu ya lebih besar sama dengan 17? Benar ya, 18 itu lebih besar daripada 17. Sehingga print line yang di blok code if-nya bakal dijalankan. Tapi kalau misalkan 18-nya aku ganti dengan 16 gitu ya, jadi dia nggak bakal dijalankan. Kenapa? Karena ya false sih gitu ya. Jadi kan kalau 16 kan gini, apakah 16 lebih besar sama dengan 17? Salah ya. Jadi makanya nanti dia nilainya kosong gitu, nggak ada nilainya. Nah mungkin kita langsung praktek aja. Jadi di sini aku buka Visual Studio Code-nya, ke belajar Golang, dasar. Sini aku buat folder baru, namanya pertemuan 4. Aku buka Visual Studio Code-nya. Di sini bebas ya, mau pakai IDE apapun. Nah, seperti biasa, di sini aku akan buat file main.go kayak gini. Di sini aku panggil dulu package-nya, package, package main, lalu function main. Nah, di sini aku coba buat variabel ya. Ini apakah salah? Bener ya. Di sini aku buat variabel. Aku buat variabelnya strings aja deh. Jadi ada var, namanya itu nilai. Bukan nilai ya, umur tadi ya. Umur, tipenya adalah integer. Kita kasih 18. Nah, di sini aku akan membuat pengkondisian gitu ya, menggunakan if. Jadi aku tinggal declare aja if-nya, if kayak gini. Nah, kalau di Visual Studio Code, itu dia bakal muncul nih, si if statement-nya. Kalau aku klik, nah, dia bakal kebuat gitu ya. Nah, di sini ada condition. Nah, di sini conditionnya apa nih, gitu. Misal kondisinya aku gini deh, umur. Aku samain aja ya, kayak di contoh gitu. Lebih besar sama dengan 17, maka akan menjalankan apa gitu ya. Misal akan menampilkan fmt.println, P-nya besar ya, println boleh membuat KTP gitu ya. Sehingga kalau aku jalanin gitu ya, dengan menggunakan Golang, si main.go kayak gini, nah dia tampil nih, boleh membuat KTP. Kenapa? Karena di sini benar ya, true si if-nya. Umurnya kan 18. Jadi apakah 18 lebih besar sama dengan 17? Benar ya, makanya tampil di sini. Tapi kalau aku ganti jadi 16 gitu ya, atau jadi 15 gitu ya, sehingga di sini bacanya gini. Apakah 15 lebih besar sama dengan 17? Salah ya. Jadi makanya nanti kelewat nih if-nya. If-nya nggak tampil nih. Jadi nanti akan kosong gitu ya.
Nah, kalau aku coba jalanin dengan Goran main kayak gini, nah bakal kosong gitu ya. Karena sekali lagi, if itu hanya akan menjalankan nilai yang true aja gitu. Tapi ada namanya else. Else ini kebalikan dari if gitu ya. Jadi kalau if itu akan menjalankan nilai yang true, kalau else akan menjalankan nilai yang false-nya. Nah, misal di sini aku coba tambahin else-nya gitu ya. Untuk menambahkan else, gampang aja, kita tinggal declare aja si else-nya. Lalu buka kurung, tutup kurung kayak gini. Nah, misal gini, kalau misalkan umurnya itu di bawah 17, kita akan tampilkan gini. Print line eh, belum boleh membuat KTP. Kayak gini. Jadi kalau misalkan if itu kan hanya akan menampilkan nilai yang true gitu ya. Tapi kalau else, dia akan menampilkan nilai yang false-nya gitu ya. Sedangkan di sini if-nya itu false nih. Karena umurnya 15. Kan 15 tuh lebih kecil ya daripada 17 gitu ya. Jadi yang tampil adalah si else-nya. Sehingga kalau aku jalanin, nggak kosong lagi. Tapi tampil si else-nya. Yaitu belum boleh membuat KTP. Kayak gitu. Jadi sekali lagi, if hanya akan menampilkan nilai yang true gitu ya. Statement di if hanya akan menampilkan nilai true, tapi statement di else dia akan menampilkan nilai yang false-nya gitu ya. Oke, ada lagi yang namanya else if. Nah, else if ini digunakan ketika teman-teman pengen membuat beberapa pengondisian gitu ya. Jadi misal kayak gini, ada nilai 85. Jadi di sini melakukan pengecekan nilai lebih besar sama dengan 90. Apakah nilai lebih besar sama dengan 90? Kalau misalkan true, dia bakal tampil. Tapi karena nilai 85 gitu ya. Apakah 85 lebih besar sama dengan 90? Enggak ya. Jadi dia turun nih ke else-nya. Tapi di else ini ada if-nya. Jadi dilakukan pengondisian lagi gitu ya. Apakah nilai atau 85 gitu ya. Apakah 85 lebih besar sama dengan 75? Benar ya. Makanya dia tampil yang ini. Sedangkan yang else-nya tidak bakal tampil. Jadi kalau misalkan else if-nya udah tampil, else-nya nggak dijalanin. Gitu. Jadi kondisi pertama, if itu adalah kondisi yang pertama, else if itu adalah kondisi yang kedua dan seterusnya gitu ya. Else adalah nilai kalau benar-benar false gitu ya. Kalau if dan else if-nya itu tidak berjalan sama sekali gitu. Nah, kita akan menerapkan else if di sini. So di sini aku akan komen dulu aja deh. Aku buat case baru gitu ya. Aku buat case baru nilai tadi ya. Aku buat var nilai integer 85. Nah, di sini aku pengen buat pengkondisian dulu. If, sekali lagi, if hanya akan menampilkan nilai yang true, gitu ya. Statementnya, nilai lebih besar sama dengan 90. Apakah nilai atau 85 gitu ya, lebih besar sama dengan 90? Kalau iya, dia bakal tampil fmt.println A gitu ya. Tapi kalau enggak, kita kasih pengkondisian lagi nih. Nilai lebih besar sama dengan 75 fmt dot println B gitu ya. Jadi nilai kan 85 gitu ya. Apakah 85 lebih besar sama dengan 90? Enggak ya, masih lebih kecil gitu. Jadi diabaikan. Jadi turun nih ke else if. Apakah nilai atau 85 gitu ya lebih besar sama dengan 75?
Bener ya, maka dia tampil yang B. Jadi kalau misalkan aku jalanin gitu ya, tapi aku akan buat else-nya dulu deh, else-nya dulu gitu ya, atau nilai false-nya gitu ya. fmt dot println cek. Dia bakal tampil B tuh. Jadi di sini nilai itu kan 85 gitu ya. Nah, di sini sekali lagi if itu hanya akan menjalankan nilai yang true aja gitu. Jadi if itu hanya sekali gitu ya. Else if itu bisa berkali-kali dan else hanya sekali. Jadi if hanya sekali, else hanya sekali, dan else if bisa berkali-kali. Tapi gini, aku ingin jelasin dulu. Jadi nilai kan 85 gitu ya. If itu kan hanya akan menjalankan nilai yang true aja gitu. Jadi apakah nilai atau si 85 lebih besar sama dengan 90? Enggak ya. Jadi makanya dia turun nih ke else. Tapi di else-nya itu ada if. Sehingga dilakukan pengondisian lagi. Atau pengecekan lagi gitu ya. Apakah nilai atau 85 lebih besar sama dengan 75? Benar ya. Makanya tampil nih yang ini. Nah, kalau udah tampil, si else-nya ini dia tidak dijalankan. Kayak gitu. Jadi yang dijalankan cuman si else if aja. Kayak gitu. Dan sekali lagi, seperti yang saya udah ucapkan tadi gitu ya, kalau misalkan else if itu bisa berkali-kali gitu ya. If hanya sekali, dan else hanya sekali. Misal di sini aku pengen nambah lagi nih gitu ya. Aku pengen nambah lagi else if gitu, nilai lebih besar sama dengan 50, maka fmt dot println cek gitu ya. Sini aku ganti dengan nilai D. Sini aku ganti jadi 50 deh. Kayak gini. Sehingga bacanya gini. Dari if dulu ya. Nilainya kan 50. Apakah nilai atau 50 lebih besar sama dengan 90? Enggak ya. Makanya dia ke else nih. Tapi karena else-nya ada if-nya, dilakukan pengondisian lagi. Apakah nilai atau 50 lebih besar sama dengan 75? Enggak juga ya. Ya makanya turun lagi ke else ini. Tapi karena di else ini ada if-nya, makanya dilakukan pengecekan lagi. Apakah 50 lebih besar sama dengan 50 gitu ya. Ingat ada sama dengannya, maka dia tampil nih si statement yang ini. Sehingga kalau aku jalanin, dia bakal tampil yang C. Tuh. Tapi kalau di bawah 50 gitu, misal 47 gitu ya, dia bakal tampilnya yang D. Tuh, kayak gitu. Ini untuk else if ya. Jadi sekali lagi else if itu bisa kita buat berkali-kali gitu ya. Tapi kalau if hanya sekali, else hanya sekali, dan else if bisa berkali-kali. Seperti itu. Nah, lalu ada lagi yang namanya switch case. Nah, switch case ini mirip seperti if else, tapi lebih rapih dan terstruktur. Nah, biasanya switch case itu digunakan untuk mengacakkan variabel dan pengkondisian yang sederhana aja. Jadi kalau if itu ya, if else gitu ya, biasanya untuk melakukan sesuatu yang lebih kompleks, tapi kalau switch case biasanya digunakan untuk melakukan hal-hal yang sederhana aja gitu, misal mengacak variabel atau mengacak nilai gitu ya. Atau kalau di RESTful API itu biasanya mengacak status kode gitu ya. Status kodenya 400K, 404K gitu ya, atau 200 oke gitu ya. Kayak gitu. Jadi ada apa ya? Ada case-case-nya tersendiri lah gitu. Biasanya if untuk melakukan sesuatu yang kompleks dan switch case digunakan untuk melakukan sesuatu yang simple-simple gitu ya. Misal mengacak sebuah variabel atau pengkondisian yang sederhana kayak gitu. Nah, sebetulnya teman-teman
Kalau misalkan nggak terbiasa dengan switch case nggak apa-apa, pakai if else saja juga nggak apa-apa. Tapi di sini aku akan jelaskan juga mengenai switch case gitu ya. Nah, di sini untuk membuat switch gitu atau switch case gitu ya, kita tinggal declare aja si switch-nya, baru di dalam statement switch-nya itu ada case dan ada default. Case ini mirip dengan if gitu ya. Jadi gini, case atau keadaan gitu ya. Apakah keadaannya atau sekarang gitu ya, atau jika gitu ya, nilainya atau si 85 ini lebih besar sama dengan 90, jika iya dia bakal tampil ini. Tapi kan enggak ya, karena nilainya 85 gitu ya. Jadi apakah nilai atau 85 lebih besar sama dengan 90? Enggak ya. Maka dia turun lagi ke bawah. Apakah nilai gitu ya atau 85 lebih besar sama dengan 75? Benar ya. Makanya dia tampil nih yang ini. Sedangkan defaultnya nggak bakal tampil. Nilai default ini sama aja kayak else. Jadi case ini sama dengan if dan default sama dengan else. Kayak gitu. Oke, aku akan praktek lagi. Jadi di sini aku akan buat hal yang sama persis kayak gini, cuman versi switch case-nya ya. Jadi aku komen dulu aja. Untuk membuat switch case, tinggal kita declare aja si switch-nya kayak gini. Buka kurung tutup kurung kayak gini. Nah, baru di dalamnya ada case-case-nya gitu ya. Misalnya aku buat variabel dulu deh. Tar nilai gitu ya. 85 gitu ya. Ini aku kasih ganti aja deh. Biar lebih strict kayak gitu. Nah, di dalamnya kita bisa pakai case lagi. Case ini artinya kondisi gitu ya. Nilai lebih besar sama dengan 90 gitu ya. Jika nilai lebih besar sama dengan 90, maka tampilkan apa? Tampilkan, misal tampilkan gini. Nilai kamu A gitu misal. Lalu kalau pengen buat case yang kedua, jangan lupa kita sejajarkan ya dengan case yang pertama. Kayak gini. Jadi jangan di sini, tapi kita sejajarkan seperti ini. Case nilai misal di sini lebih besar sama dengan 75 deh, begini. Baru dia akan tampilkan misal kalau misalkan lebih dari 75 nilainya B gitu ya. Print line nilai kamu B gitu. Nah, di sini karena ada tiga, ada C-nya juga, ada D-nya juga, aku bakal buat yang sama juga. Jadi di sini aku bisa paste lagi nilai sama dengan 50 ya. 50, kita bakal tampilkan print line nilai kamu cek gitu ya. Nah, untuk yang else kita bisa pakai default. Kalau default bisa langsung enter kayak gini aja. Jadi tidak ada pengkondisiannya gitu ya. Nah, di sini misal defaultnya itu fmt.println. Nilai defaultnya adalah D gitu ya. Nilai kamu D. So, kayak gini. Nah, kalau aku coba jalanin, dia bakal tampil yang B ya. Kenapa? Karena case yang pertama false. Case yang kedua baru true. Tapi kalau aku ganti jadi 50 gitu ya. Case yang pertama dia false. Case yang kedua dia false juga. Nah, case yang ketiga dia true. Sehingga tampil nih C-nya kayak gitu. Jadi tadi kalau if else itu melakukan pengondisian gitu ya. Sedangkan kalau switch case juga sama gitu ya. Tapi per case gitu ya. Case-nya sesuai nggak gitu. Kalau case-nya sesuai, dia bakal tampil.
Tapi kalau case-nya tidak ada yang sesuai sama sekali, maka dia akan tampilnya yang default gitu ya. Oke, ini untuk switch case. Nah, sekarang kita masuk ke kesimpulan. Jadi pengkondisian di dalam Golang adalah cara program untuk mengambil keputusan dengan menjalankan kode tertentu berdasarkan kondisi yang nilainya itu benar ataupun salah gitu ya, true ataupun false. Ada beberapa bentuk pengkondisian, yaitu if, else, else if, dan juga switch case gitu ya. Yang mana switch case ini pengkondisian yang lebih rapi dan mudah dibaca gitu ya. Dengan memahami pengkondisian, kita bisa membuat sebuah program yang lebih cerdas, fleksibel, dan mampu menyesuaikan perilaku sesuai dengan situasi. Oke teman-teman, terima kasih yang sudah mendengarkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.